Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anak sholihah kelas 1A yang dirahmati Allah. Selamat datang di Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwaroh, tepatnya di SDI Al-Munawwaroh Pamekasan. Saya akan menjelaskan dan memperkenalkan diri wali kelas 1A dan guru mata pelajaran yang akan mengajar di kelas 1A. Yang pertama, wali kelas dan pengajar kelas 1A di SDI Al-Munawwaroh Pamekasan. Wali kelas 1A yaitu saya sendiri, Ustadzah Putri Etika Sari, bisa dipanggil Ustadzah Putri. Halo, Assalamualaikum anak-anak sholihah kelas 1A. Alamat saya sudah tertera, nomor HP sudah. Saya mengajar mapel, Social Studies yaitu IPS, Civic yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Madura, Art atau SBDP, biasa disebut dengan kesenian. Selanjutnya nama guru yang mengajar di kelas 1A yaitu yang pertama Ustadzah Lisa Haryanti, bisa dipanggil dengan Ustadzah Lisa. Nomor HP sudah tertera ya bunda ayah. Beliau mengajar English dan Science. Yang kedua adalah Ustadzah Fatma Rizkiah Kurniawati, bisa dipanggil Ustadzah Nia. Beliau mengajar mata pelajaran matematik. Yang ketiga Ustadzah Umi Alifatul, bisa dipanggil Ustadzah Iva. Beliau mengajar mata pelajaran Arabik. Yang keempat Ustadz Nur Rahman, bisa dipanggil Ustadz Nur. Beliau mengajar pelajaran akidah. Yang selanjutnya Ustadz Edi Faruk, bisa dipanggil dengan Ustadz Faruk. Beliau mengajar Physical Education atau PJOK, kegiatan olahraga di sekolah. Selanjutnya Ustadz Kusmianto, bisa dipanggil Ustadz Kus. Beliau mengajar mata pelajaran fikih. Ini nama-nama guru yang mengajar di kelas 1A sudah saya jelaskan. Nomor HP sudah tertera ya bunda ayah. Jika ada tugas yang mau disetor atau mau dikumpulkan, insya Allah sudah ada nomor HP WhatsApp-nya masing-masing. Selanjutnya pembelajaran kelas 1 di SDI Al-Munawwaroh Pamekasan. Yang pertama mata pelajaran. Mata pelajaran agama terdiri dari Al-Quran, Akidah, Fikih, dan Bahasa Arab. Al-Quran ini berupa mengaji dan setoran hafalan surat-surat pendek. Yang kedua mata pelajaran berbahasa Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia, PI, Physical Education atau PJOK yang biasa disebut kegiatan olahraga. Yang ketiga Art atau SBDP atau biasa disebut dengan kesenian. Yang selanjutnya mata pelajaran berbahasa Inggris, yaitu English, Mathematics, yaitu matematika, Science, yaitu IPA, Social Studies, yaitu IPS, dan yang terakhir adalah Civic, yaitu PKN. Selanjutnya mata pelajaran berbahasa Madura, yaitu pelajaran bahasa Madura kita sendiri, yaitu pelajaran bahasa Madura, bahasa lokal kita sendiri. Selanjutnya apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, pastikan Anda adalah anggota WhatsApp grup kelas, yaitu POT kelas 1A. Alhamdulillah semua masuk, kecuali satu anak yang belum masuk. Insya Allah saya akan cari nomor WA-nya. Yang kedua adalah workbook sudah disiapkan di rumah. Insya Allah hari Rabu, pastikan ayah bunda mengambil seragam dan workbook yang sudah disediakan di sekolah, yaitu tempatnya di kelas 1A pukul setengah 8 sampai jam 9 pagi hari Rabu ya bunda, jangan lupa. Selanjutnya yaitu kamera yang menunjang untuk mengambil gambar atau video, karena untuk pengambilan tugas bisa berupa gambar atau pengiriman video. Selanjutnya yaitu disiplin waktu untuk pekerjaan rumah dan belajar online. Maksudnya disiplin waktu ini tidak menumpuk tugas ya bunda ya, untuk sekarang dikerjakan sekarang. Misalnya ayah bunda bekerja, misalnya pagi ada yang bekerja di luar, bisa dikerjakan sehabis pulang kerja, misalnya di siang hari, sore, atau malamnya. Oke, semangat. Selanjutnya adalah kuota internet yang cukup. Pastikan kuota internet ayah bunda cukup supaya bisa online menerima pemberitahuan kegiatan belajar mengajar dan pemberian tugas di WhatsApp group.
Program belajar BDR Learning from Home. Materi belajar. Yang pertama, guru akan mengirimkan materi belajar melalui berbagai media. Bisa berupa pesan WhatsApp, atau video, atau berupa gambar. Yang kedua, siswa mengerjakan tugas workbook atau buku kerja. Setelah kami menge-share tugas, siswa bisa mengerjakan langsung di buku workbook. Sebelumnya ayah bunda membimbing Ananda untuk memahami materi yang diberikan oleh kami. Selanjutnya, pengumpulan tugas. Yang pertama, siswa mengerjakan tugas secara mandiri dengan didampingi orang tua. Maksudnya secara mandiri ini, bunda dan ayah tidak langsung memberikan kunci jawaban, tetapi melalui proses memahami, membimbing, dan memberi arahan supaya Ananda bisa mengerti apa maksud dan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, orang tua membantu mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan oleh anak melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi dengan mencantumkan nama, kelas, dan nomor absen anak. Penilaian. Guru akan memeriksa tugas yang sudah dikirim, kemudian menilai pada buku nilai pribadi guru. Guru akan mengirimkan perbaikan tugas secara umum melalui WhatsApp group untuk dijadikan bahan belajar dan perbaikan siswa. Jadi ketika Ananda sudah mengerjakan tugas, ayah bunda bisa mengirimkan tugas melalui WhatsApp pribadi, dan setelah itu ketika semua Ananda sudah mengumpulkan tugas semua, baru kami akan memberikan perbaikan tugas secara umum. Selanjutnya, jadwal pelajaran akan di-share di hari Rabu. Jadi pelajaran selama learning from home ini berbeda dengan pelajaran tatap muka ya bunda ya. Insya Allah di-share hari Rabu. Selanjutnya, tips dalam mendampingi BDR, mendampingi belajar dari rumah atau learning from home. Yang pertama, pastikan menonton video atau media pembelajaran sampai tuntas. Yang kedua, jika Ananda belum paham, orang tua bisa menjelaskan kembali. Jika Ananda masih belum paham maksudnya, orang tua bisa menjelaskan materi itu berulang-ulang kali sampai Ananda lebih paham. Yang ketiga, sebelum mengerjakan workbook, pastikan Ananda mampu mengulang materi yang sudah disampaikan. Yang keempat, Ananda mengerjakan tugas secara mandiri, sebisa mungkin tidak memberikan jawaban. Jadi, Ananda mengerjakan tugas dulu, bunda membimbing, sebisa mungkin ayah bunda tidak memberikan kunci jawaban terlebih dahulu ya, sabar. Yang selanjutnya, jika belum bisa mengerjakan dengan benar, orang tua bisa memberikan stimulasi kepada Ananda. Pastikan tidak memberikan jawaban langsung. Utamakan pemahaman, bukan sekedar tuntas mengerjakan. Pemahaman itu lebih penting. Proses belajar dari yang tidak mengerti menjadi lebih mengerti, itu yang lebih dibutuhkan. Semangat bunda ayah. Belajar dari rumah. Baik untuk direnungkan. Belajar dari rumah. Belajar tetap belajar. Belajar tidak mengenal ruang dan waktu. Meskipun belajar dari rumah, upayakan orang tua sebagai pendamping atau guru, bukan juru kunci jawaban. Usahakan anak mendapatkan pemahaman, bukan semata jawaban. Nilai. Allah sedang mengajarkan pada kita semua bahwa nilai bukanlah segalanya. Belajar di rumah tidak memberikan kepuasan nilai, sebagaimana biasa dicek setiap pulang sekolah. Tapi seluruh ilmu menjadi bernilai jika dipelajari dengan serius tanpa mencari goal angka pada akhirnya. Belajar di rumah mengajarkan bahwa ilmu tidak semata ditarget dengan angka. Alhamdulillah, semoga ayah bunda diberikan kesehatan, anak-anak solihah kelas 1A juga diberikan kesehatan, semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Doakan semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali bersekolah dengan normal dan bertemu dengan teman-teman yang baru di kelas 1A. Semangat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.